Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan perbincangan tentang Indonesia maju ditinjau dari Islam untuk Indonesia maju, dan sampai kita pada pembicaraan tentang politik, ya, sosial ekonomi sudah. Sekarang politik, jelas politik ya bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara itu terwujud sebagai hasil dari kesepakatan politik. Nah, agama pun ya, khususnya Islam tidak memisahkan diri dari politik ya. Nah, dari tinjauan keislaman ini, politik itu haruslah menjadi perwujudan dari ibadah. Ini ada dosen senior FISIP UI ini harus beri komentar duluan. Jadi begini Prof. Din, kalau kita bicarakan seringkali kalau dihubungkan ini bulan Ramadan, kalau dihubungkan kemudian politik dan agama, itu banyak sekali pandangan-pandangan yang politik harus dipisahkan dengan agama. Demikian juga agama dipisahkan dari politik. Padahal kalau tadi dikatakan, misalnya di dalam konteks Islam, bahwa politik adalah bagian yang sangat penting dari agama itu sendiri. Karena sebetulnya kalau kita belajar ilmu politik dari perspektif barat, itu seringkali memisahkan antara agama dan negara. The separation between state and church, itu kan persoalannya di dalam konteks itu. Nah, kalau kita bicara tentang Islam di dalam konteks ini, misalnya dalam kehidupan politik akhir-akhir ini di negeri kita, sebagai negeri yang mayoritas Islam, ya, kemudian kalau ada warga negara menyampaikan, mengartikulasikan kepentingannya menggunakan agama Islam, langsung dibilang tidak boleh. Padahal itu di dalam ilmu politik itu biasa saja. Itu adalah preferensi warga negara di dalam memilih karena agamanya. Nah, politik dianggapnya selalu kotor. Padahal the virtue of politics itu paling tinggi adalah etika moral. Dan etika moral itu adalah agama. Baru kemudian kita bicara logik, logika, filsafat, etika publik. Jadi sebetulnya politik yang kotor itu politisinya. Iya, betul. Gitu, politik, bukan ya, tergantung orangnya ya. Politik di dalam arti tujuan yang tadi dikatakan untuk kebaikan umat, untuk ya amal soleh sebetulnya di dalam konteks inilah yang itu. ingin kita berbagi pandangan ya, kalau tidak meluruskan ya. Agar politik bagi warga negara Indonesia dan juga bagi pemeluk agama, khususnya agama Islam ya, Muslim dan Muslimah ya, untuk bisa dijadikan sebagai sarana ibadah, termasuk politisi. Nah, politisi itu kan mewujudkan cita-cita negara ya, dan mereka sebagai politisi telah bersepakat untuk membentuk negara. Maka politik yang dilakukan itu adalah politik kenegaraan. Betul. Dan politik kenegaraan itu harus bercorak negarawan. Pak Din, ini kan dalam pikiran saya, ini kan di Indonesia mayoritas Muslim ya. Tapi para elit-elit politik itu justru menggembar-gemborkan, ya, meng-blow up, ya, menge-up apa itu yang disebut sebagai politik identitas. Jadi kalau kita mau berpolitik untuk beribadah, rasanya kita ini jadi jengkel gitu. Apa ini bukan masalah? Bukankah wacana tentang politik identitas itu sudah final, BD? Politik identitas itu tak terelakkan. Itu sudah ada sejak dulu. Saya berpendapat sejak manusia ada. Betul. Setua usia manusia, walaupun politik identitas belakangan muncul di Amerika oleh kalangan yang berkulit hitam atau di tempat lain, dan itu dilakukan oleh banyak pihak, kalau tidak semua pihak, dengan identitasnya masing-masing. Karena identitas itu melekat dengan diri manusia dan masyarakat. Maka ketika mereka berpolitik, ya tak terelakkan. Yang
perlu adalah bagaimana politik identitas itu diselenggarakan tetap dalam koridor hukum negara, konstitusi, dasar negara, dan sama-sama untuk mencapai tujuan negara sehingga tidak terjadi sikut menyikut di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dipersembahkan oleh BD. Saya sangat sependapat atau sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Husnul bahwa politik itu sebetulnya tidak kotor. Ya, maka yang kotor kan bukan politiknya. Kadang-kadang orang jangan berpolitik. Sepertinya harus dijauhkan itu ya Mas Mustafa. Nah, sekarang bagaimana kita berpolitik untuk ibadah, BD? Ya, tadi harus dimulai dari niat ya. Kalau setiap politisi muslim, muslimah lewat partai politik manapun bisa meniatkannya sebagai ibadah. Ya, bismillah, ini saya berjuang untuk membela kepentingan rakyat, ibadah kan. Saya berjuang dalam arena politik ini untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama, ibadah. Saya berjuang untuk menegaskan dan menegakkan ya cita-cita bernegara yang sudah ada di dokumen-dokumen kenegaraan, ada Pancasila, supaya jangan diselewengkan. Kebetulan ya nilai-nilai itu beririsan dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam gitu. Nah itu. Yang kedua, nanti di dalam pelaksanaannya ketika berpolitik, tapi mohon maaf dalam pandangan saya politik tidak hanya lewat partai politik ya. Tidak salah ada dua definisi politik gitu. Pertama ya who gets what, when and how. Siapa merebut apa, kapan dan bagaimana, less well ya. Jadi berorientasi pada merebut posisi strategis dari kekuasaan, jadi anggota DPR, jadi pejabat, presiden, gubernur dan seterusnya. Itu politik, yang disebut politik kekuasaan ya. Tapi ada definisi lain dari politik yang saya baca ya, David Acton ya, yaitu allocation of values within a society ya, as a whole for a whole. Yaitu mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menjadi nilai bersama. Oleh karena itu ya seorang muslim yang beranjak dari keislamannya ya, bisa berpolitik untuk menyebarkan nilai-nilai etika, kata Mbak Husnul, etika Islam. Maka lahirlah sebuah bangsa bermoral. Indonesia maju adalah Indonesia yang bermoral. Indonesia yang beradab, bahkan muncul di Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia maju, Indonesia yang berkeadilan, Pancasila, keadilan sosial. Jadi kalau ada keadilan, ada kesenjangan, bahasa agamanya kezaliman, seorang politisi berusaha untuk mengoreksi, meluruskannya. Itu juga politik. Nah, jadi kalau bagaimana ini, pada hemat saya selain tetap niat, yang kedua, karena itu ibadah politik kita tidak berkompromi pada pelanggaran moral. Kita tidak berkompromi pada pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama. Ini sudah kita sepakat negara Pancasila, maka kalau ada penyimpangan, penyelewengan, ya, itu berarti secara moral kita bertanggung jawab terhadap negara Pancasila. Apalagi politik sebagai ibadah, ya kita tidak bersaing secara tidak sehat. Saya tidak mau menjadi anggota DPR dengan menerima sogokan karena money politics. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknati penyuap dan yang disuap. Nah, ketika berangkat menjadi politisi, kemudian lewat cara tadi itu, permisisme moral terhadap penyuapan,
Padahal dilaknat oleh Allah. Jangan-jangan nanti negaranya dilaknat tuh. Enggak barokah. Tidak barokah. Laknat itu karena tidak barokah. Itulah politik sebagai ibadah. Sebagai politisi muslim, tegakkan keadilan. Termasuk terhadap orang-orang terdekat kita. Jangan sampai karena separtai tahu menyimpang dibela-bela gitu. Kita sudah melanggar nilai moral agama. Termasuk juga saya kira hukum negara seperti itu. Cuman Bang Den kan image Ini kok selalu mulai dari cuman ya? Tidak apa-apa. Ini kan kita sudah image-nya sudah jelek ya Bu Gusnul, Pak Din itu politik itu kotor. Tapi untuk memulainya dari mana untuk merecovery-nya? Kepikiran saya begini, kalau dulu Pak Karno kan membacakan proklamasi pas Ramadan. Nah, ini kan juga pas Ramadan. Seandainya semua kegiatan politik ditempatkan di bulan ini untuk memulai recovery itu apa memungkinkan? Jadi dipilih pemilu apa? Jadi orang nggak bisa bohong lagi, takut ini Ramadan. Kita ulang lagi ya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus atas saran seorang ulama yang kebetulan dari Muhammadiyah yang berdomisili di Madiun, Kiai Haji Abdul Mukti. Kakeknya Pandu Andan Praja yang pernah jadi komisioner KPK, itu alumni Gontor. Ya. Beliau menulis surat, ada surat kepada Bung Karno ini. Ternyata bukan soal 17 Agustusnya. Soal bulan Ramadan, 9 Ramadan. Yang kedua, hari Jumat. Jumat Legi, Jumat Pahing atau Legi, 9 Ramadan gitu. Nah, kalau itu yang menjadi dasar kemerdekaan ya, bagi kita kaum beriman, maka inspirasi moral itu terus kita kita teruskan, kita kembangkan gitu. Pada hemat saya harus ada yang bersuara terus-menerus, mengoreksi. Orang yang kayak Mbak Husnul dari kampus, bersuara terus. Inilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh ormas, oleh mubalik, oleh tokoh agama, dalam rangka meluruskan itu. Dan ya idealnya memang ya, kalau ada partai politik yang bisa melakukan, menginisiasi, memprakarsai perjuangan kebenaran politik sebagai ibadah tadi itu. Dipersembahkan oleh Dede, Ibu, dan Mas Tova. Saya kan nih anggaplah emak-emak orang awam yang menjadi seniman, tapi juga kadang-kadang suka lihat acara news gitu ya, perdebatan-perdebatan bagaimana perpolitikan di Indonesia. Tadi kan banyak banget tuh, ada yang bilang politik kotor, ada yang udah kisruh, ternyata sebenarnya si politikusnya itu kan bukan karena partainya atau politiknya sendiri gitu. Nah, mungkin dalam berpolitik itu kan sebenarnya ada adabnya, bagaimana beradab supaya perpolitikan di Indonesia ini, yuk banyak banget partai tapi tujuannya sama gitu, perahunya sama gitu. Nah, tuh gimana tuh Bede? Ya, tadi beradab, sinkron dengan Mbak Husnul tadi, etika. Politik itu ada etika. Maka politisi sejati adalah politisi yang menegakkan etika politik. Etika politik pada hebat saya tidak jauh dari sifat-sifat moral, kebenaran, ya, jujur, adil, ya, apalagi seperti sifat Rasul, amanah, ya, fatona, ya, tabligh, komunikatif, menyampaikan. Ya, itu kalau mengacu ke sifat-sifat Rasul itu saja sudah luar biasa. Atau sebagai manusia ya, yang memiliki potensi insani yang paralel dengan al-asmaul husna, sifat-sifat Allah, ya kita terapkan itu. Kalau seandainya ya kita salah ya, tidak perlu membela-bela kebenaran, berbusa-busa, bersemangat sudah salah lagi itu. Nah, ya jujur saja kepada diri sendiri. Ini yang mahal, kejujuran. Ya, saya sudah sebut hadis ya, adalah kita berlaku jujur, as-sidqu membawa kepada kebenaran, dan kebenaran membawa ke surga. Sebetulnya kembali lagi, kalau tadi Prof. Din
membicarakan misalnya definisinya Laswell itu seneng banget itu politisi mengambil. Karena mengenakkan mereka. Kan kayak gitu. Dapat posisi. Karena kekuasaan itu legit, kekuasaan itu godaannya tinggi karena di situ ada harta, ada tahta, ada jabatan. Paling nggak suka saya kalau ditambahin wanita. Nah itu saya nggak suka itu. Bias gender. Bias gender Atau kayak pria. gitu. Walaupun kenyataannya juga ada wanita dan laki-laki maksudnya ya, dua-duanya. Nah, Prof Din, kalau kita bicara lagi politik itu kadang-kadang partai politik sendiri juga sibuk dengan merebut kekuasaan. Padahal prinsip pemilu itu kan free and fair, bebas dan jujur. Tapi itu nggak ada. Padahal itu nanti kan dihisap juga toh. Ya, saya kira untuk meraih kekuasaan, ya, posisi polisi politik strategis di legislatif, jadi anggota parlemen, di eksekutif, yudikatif itu kan baik-baik saja, sah-sah saja. Tapi dalam konteks menjadikan politik beribadah, posisi itu adalah posisi untuk beribadah. Kalau dia diberi karunia sebagai pemimpin tertinggi, maka gunakanlah untuk mengayomi seluruhnya. Dan itulah kepemimpinan hikmah dalam sila keempat itu. Sila keempat itu kerakyatan itu istilah Islam, ar-ra'iyah. Beda sama demos dalam demokrasi. Saya sudah coba teliti itu. Pada demos, rakyat juga artinya itu adalah agak individual, ada Perempuan liberal. nggak ada di situ. Apa? Demos itu perempuan nggak ikut. Tidak ada ya. Apalagi ada bias gender. Dalam Islam antara ar-ra'i war-ra'iyah, penguasa dan rakyat, Yang dikuasai. seperti pengembala dan gembala, hubungannya dimensinya ada 3 itu. 1 cinta, mahabbah. Ar-ra'i itu cinta sama ra'i, pengembala dengan gembalaannya, analognya gitu. Yang kedua, tanggung jawab. Ar-ra'i itu bertanggung jawab atas rakyat gembalaannya. Nggak mau dia kalau gembalanya kurus kering, apalagi Miskin, dimakan tidak oleh bisa miskin. makan. Yang ketiga maslahah. Nah inilah yang diadopsi oleh pendiri bangsa kita ini, kerakyatan. Namun tambah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kepemimpinan hikmah itu kepemimpinan yang mengayomi seluruhnya, di atas dan untuk semua golongan. Fauqul jami' walil jami'. Bukan pemimpin untuk partainya sendiri. Bukan pemimpin untuk pemilihnya sendiri. Nah, di sila keempat itu ada ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu bersama-sama. Kalau mau ajaran Islam, etika politik Islam, hadis berbunyi, la tajtami'u ummati ala dolalah. Tidaklah umatku ya, bersepakat atas dalam kesesatan. Jadi tidak mungkin ada persekongkolan jahat. Bersepakat, berkoalisi, berkolaborasi, memutuskan sesuatu yang tidak perlu rakyat umpamanya, tapi yang harus membawa kemaslahatan. Itu luar biasa ajaran Islam. Oleh karena itulah ya percakapan ini kita harapkan ya membawa inspirasi pada kita semua, baik politisi maupun non politisi ya, untuk bisa menjadikan kegiatan berpolitik sebagai ibadah. Dapatnya 2. Ujro, material, upah, honor, kedudukan. Yang kedua, ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Metro TV